Pukul 13.00 lahirlah seorang bayi perempuan dengan keadaan selamat. Bayi tersebut merupakan putri pertama dari pasangan Ibu Agis dan Bapak Indra. Kok wajah anakku lain, tidak seperti bayi pada umumnya, seperti ada yang berbeda dari bentuk wajahnya? Permisi Pak, Bu, ini bayinya saya ambil dulu ya untuk melakukan observasi dan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu untuk mengetahui apakah ada kelainan atau tidak. Nanti jika sudah selesai, bayinya akan saya kembalikan lagi. Begitu nggih Pak, Bu? Iya, Sus, silahkan. Permisi ya Pak, Bu. Iya, Sus. Adek, Bu Bidan periksa dulu ya fisiknya ya. Permisi ya. Hasil yang didapatkan dari pemeriksaan fisik, mata bayi miring ke bagian atas, hidung dan mulut kecil, telinga tidak biasa atau kecil, leher pendek, berat badan lahir rendah. Mas, kok sepertinya wajah anak kita berbeda ya dari wajah anak yang lain? Maksud kamu gimana sih sayang? Emang wajah anak kita seperti apa? Aku rasa anak kita itu mempunyai kelainan. Enggak sayang, itu perasaan kamu aja kali. Ya kan Bu? Iya benar, mungkin itu hanya perasaan kamu aja, Nak. Enggak, Bu, aku yakin anak aku berbeda dari bayi normal. Tetap berbaik sangka, Nak. Mungkin itu hanya perasaan kamu aja. Kita tunggu hasilnya aja ya, hasil pemeriksaannya. Semoga cucu ibu nggak kenapa-napa. Kemudian kamu istirahat dulu, tenangin pikiran supaya cepat pulih, oke? Assalamualaikum Bapak, Ibu. Waalaikumsalam. Ini Ibu anaknya. Hasilnya apa, Bu? Anak saya tidak ada masalah kan? Mohon maaf, saya harus menyampaikan kabar tidak baik ini kepada Bapak dan juga Ibu. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, anak Ibu mengalami kelainan, yaitu dengan beberapa ciri-ciri seperti mulut dan hidung yang kecil, kemudian leher pendek, kelopak mata miring ke atas, dan bentuk telinga yang tidak biasa atau kecil. Nah, juga ototnya melemah dan juga berat badannya yang lahir rendah. Jadi, dari ciri-ciri tadi, anak ibu dan bapak didiagnosa mengalami Down syndrome. Apa benar, Bu? Lalu kondisi anak saya bagaimana sekarang? Sabar sayang. Bu Bidan, yang saya ketahui, anak Down syndrome biasanya banyak banget permasalahan-permasalahan pada kesehatannya. Lalu gimana dengan kondisi anak saya? Ibu, bapak tenang terlebih dahulu ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan data yang sudah masuk, anak ibu tidak membawa penyakit apapun. Sekarang silakan ibu susui anak ibu terlebih dahulu. Ibu tenangkan pikiran dulu ya ibu ya, agar ASI yang ibu berikan keluar dengan lancar. Untuk informasi selanjutnya nanti akan saya sampaikan. Kalau begitu saya pamit terlebih dahulu ibu, bapak. Permisi. Terima kasih Ya, Bu Bidan. Bu Bidan. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Ibu Agis terus menangis dengan kondisi anaknya dan masih tidak percaya bahwa anak pertamanya ternyata mengalami Down syndrome. Selamat sore Bapak, Ibu. Bagaimana kondisinya sekarang Ibu? Apa yang dirasakan? Ibu Bidan, istri saya masih tidak bisa percaya dan terus-menerus menangis karena istri saya masih shock terhadap bayi kita yang sekarang ini Down syndrome ternyata. Baik, saya mengerti dengan kondisi dan apa yang sedang dirasakan oleh Ibu saat ini. Jadi di sini saya meminta Bapak untuk terus mendampingi Ibu dan memberikan support. Saya ikut merasakan sedih atas apa yang telah menimpa pada anak Ibu dan juga Bapak. Namun di sini kita tidak pernah bisa menolak apa yang telah terjadi dan kita tidak boleh terus-menerus berlarut dalam kesedihan. Lalu bagaimana Bu Bidan? Apa yang harus saya lakukan dengan kondisi anak saya mengalami Down syndrome ini?
Saya akan menjelaskan mengenai kelainan yang anak ibu alami saat ini. Namun, saya ingin ibu tenang terlebih dahulu, supaya nanti informasi yang saya berikan dapat tersampaikan ke ibu dengan baik. Benar sayang, kamu harus tenangkan pikiran dulu ya. Bagaimana ibu? Apakah kondisinya sekarang sudah lebih tenang? Iya Bu Bidan, sekarang saya sudah lebih tenang dan siap mendengar apa yang ibu sampaikan. Baik, Ibu, Bapak, saya jelaskan pelan-pelan ya. Jadi, Down syndrome adalah sebuah gangguan genetik yang disebabkan oleh adanya ketidaknormalan pada jumlah kromosom. Pada umumnya, manusia memiliki 46 kromosom yang terdiri dari 2 set berpasangan. Namun, pada individu dengan Down syndrome memiliki satu salinan tambahan dari kromosom 21 atau yang biasa disebut dengan trisomi 21, sehingga mereka memiliki total 47 kromosom. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh ketidaknormalan selama pembelahan sel saat pembentukan sel telur atau sperma. Itu kenapa bisa terjadi Bu Bidan? Padahal saya rutin cek kehamilan, bahkan untuk makan saja saya selalu perhatikan nutrisinya. Termasuk dengan kondisi lingkungan tempat tinggal, bahkan suami saya pun sudah tidak merokok ataupun menghindari hal yang membuat saya stres pada saat kehamilan. Karena ini merupakan anak pertama sehingga kami benar-benar sangat menantikannya. Baik, Ibu, Bapak, sebelumnya saya ingin tahu, apakah dari Bapak dan juga Ibu ada keluarga yang memiliki riwayat Down syndrome? Saya Bu Bidan, jadi ponakan saya waktu itu umurnya 2 tahun. Terus ada penyakit jantung, jadi meninggal. Benar Bu Bidan, cucu saya dari anak pertama meninggal dikarenakan punya penyakit Down syndrome dan juga kelainan jantung. Seperti itu. Saya ingin bertanya lagi, apakah dari Ibu dan juga Bapak ada keluarga yang mengalami kelainan Down syndrome ataupun kelainan lainnya? Tidak ada Bu Bidan, saya dan juga suami alhamdulillah tidak mempunyai kelainan, yaitu berupa Down syndrome ataupun penyakit lainnya. Sindrom yang dialami anak Bapak dan juga Ibu sekarang terjadi dari riwayat keluarga. Apabila Ibu dan Bapak memiliki keluarga dengan kelainan Down syndrome, maka akan ada kemungkinan Ibu dan Bapak juga mempunyai anak dengan Down syndrome. Hal ini dapat terjadi tidak hanya pada satu orang saja. Dengan demikian, apabila saudara ibu dan juga bapak ada yang memiliki kelainan Down syndrome, maka memiliki resiko untuk melahirkan anak dengan kelainan Down syndrome juga. Namun, sebagian besar kasus Down syndrome terjadi secara acak dan tidak dapat diprediksi atau dicegah. Jadi, penyebab utama Down syndrome adalah trisomi 21, yaitu kelebihan kromosom 21, yang mengakibatkan kondisi seperti ini. Memang ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko Down syndrome seperti usia ibu yang terlalu tua, paparan zat berbahaya, konsumsi alkohol dan juga rokok, asupan nutrisi yang kurang, dan asupan asam folat yang tidak cukup. Termasuk juga besar kemungkinan berasal dari riwayat keluarga ataupun kelainan pada kromosom. Jadi, apa yang terjadi pada anak kami sekarang bukan karena saya tidak menjaga kehamilan ya Bu Bidan. Tetapi besar kemungkinan ini bisa terjadi yaitu karena riwayat keluarga ataupun terjadi secara acak karena kelainan pada kromosom ya Bu. Iya, benar apa yang Ibu sampaikan. Tapi saya masih belum bisa percaya ini Bu, sedangkan anak Down syndrome itu pasti kan sangat berbeda dengan anak yang normal pada lainnya. Saya mengerti dengan apa yang Bapak dan juga Ibu pikirkan. Masalah genetik ini akan mempengaruhi perkembangan fisik dan juga kognitif individu. Individu dengan Down syndrome memang memiliki karakteristik fisik tertentu, seperti wajah yang khas, kemudian mereka mungkin menghadapi masalah tantangan kognitif yang lebih bervariasi. Saya khawatir dengan anak saya Bu untuk kedepannya. Bagaimana bisa saya tidak menangis terus-terusan sedangkan anak saya mengalami ketidaknormalan ini. Baik, saya mengerti dengan apa yang Ibu sampaikan dan rasakan. Ketidaknormalan genetik ini adalah dasar bagi karakteristik dengan Down syndrome. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap anak dengan Down syndrome adalah unik dan dampaknya sangat bervariasi dari satu individu ke individu lainnya. Selain itu, dengan perawatan yang tepat, dukungan dan pendidikan khusus dapat membantu anak dengan gangguan Down syndrome untuk mencapai potensi mereka dan memiliki kehidupan yang berharga. Yang bisa kami berikan Ibu untuk anak kami sebagai orang tua?
Anak dengan kelainan Down syndrome memiliki kebutuhan yang beragam, tergantung pada tingkat perkembangan, kesehatan, dan kebutuhan setiap anak yang bersangkutan. Namun, ada beberapa kebutuhan khusus yang seringkali perlu diperhatikan untuk mendukung mereka dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang perlu orang tua perhatikan, beberapa kebutuhan yang umumnya dibutuhkan oleh anak dengan Down syndrome yaitu dukungan keluarga. Dukungan keluarga ini merupakan sumber utama bagi anak dengan Down syndrome. Keluarga dapat memberikan cinta, perhatian, dan juga perasaan diterima. Tidak lupa orang tua atau keluarga memberikan pengawasan dan bimbingan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu pendidikan khusus. Ibu dan juga bapak bisa menyediakan pendidikan khusus yang sesuai dengan kebutuhan anak ibu, termasuk terapis atau pendidikan terapi bicara dan terapi fisik. Pendidikan khusus membantu anak untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi mandiri. Kemudian, yang ketiga, terapis atau konselor. Ibu dan juga bapak bisa menyediakan terapis atau konselor yang dapat membantu anak dengan Down syndrome dalam mengelola emosi, mengatasi tantangan, dan juga mengembangkan keterampilan sosial. Kemudian juga memberikan penghargaan atau penguatan positif terhadap pencapaian dan usaha anak sekecil apapun. Merupakan cara yang paling efektif untuk memotivasi dan meningkatkan rasa percaya diri pada anak. Kemudian membuka saluran komunikasi yang terbuka dengan anak. Mendengarkan kekhawatiran anak dan menjawab pertanyaan mereka adalah bagian penting dari dukungan emosional. Selanjutnya juga, ibu dan bapak bisa memberikan pelatihan khusus dalam pengembangan keterampilan, seperti membantu anak belajar cara berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain, termasuk teman sebaya ataupun hubungan sosial dengan masyarakat. Orang tua tidak perlu khawatir atau merasa takut anak tidak dapat diterima. Jadi seperti yang Ibu Bidan jelaskan, kita sebagai orang tua memang harus berperan penting ya Bu ya, untuk memberikan dukungan pada anak kami apalagi dengan kebutuhan khusus seperti ini. Iya, apa yang Bapak sampaikan benar sekali. Dukungan sosial dan juga emosional yang diberikan kepada anak dengan Down syndrome sangat penting dalam membantu mereka untuk berkembang dan merasa diterima dalam masyarakat. Ibu dan Bapak tidak perlu cemas dengan situasi ini. Anak dengan Down syndrome adalah individu yang berharga dan memiliki kehidupan yang memenuhi potensi mereka. Dengan perawatan dan dukungan yang sesuai, banyak dari mereka dapat mencapai tingkat kemandirian dan berhasil dalam berbagai aspek kehidupan. Semua yang Ibu Bidan jelaskan tadi bakalan saya dengerin dengan baik dan saya bersama istri saya akan belajar lagi bagaimana menjadi orang tua yang baik untuk anak kami yang memiliki kebutuhan khusus, Ibu. Benar Bu Bidan, saya sadar masih banyak di luar sana yang menanti seorang anak hingga bertahun-tahun. Seharusnya saya bisa lebih bersyukur dan menerima apa yang telah Allah berikan pada keluarga kecil kami. Ini akan menjadi ladang pahala saya dan suami karena telah diberikan dan mau merawat anak istimewa ini. Alhamdulillah jika Ibu sudah bisa menerima semua ini. Saya ikut senang, baik. Jadi untuk Bapak dan juga Ibu, semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa menjadi bahan untuk Bapak dan juga Ibu sebagai orang tua yang lebih baik lagi untuk anak Ibu. Seperti itu. Terima kasih ya Bu Bidan, itu sangat berarti bagi kami Bu Bidan. Apalagi ini kali pertamanya kami menjadi orang tua. Mungkin saya dan istri untuk saat ini masih belum bisa percaya ya Bu. Tapi saya maupun istri akan mencoba untuk ikhlas dan menerima takdir ini setelah mendengar penjelasan dari tadi yang Ibu Bidan sampaikan. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak Bu Bidan atas penjelasan yang Bu Bidan berikan. Saya sebagai orang tua akan selalu mendukung dan membantu kedua anak saya ini untuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Iya, Bapak, Ibu, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Alhamdulillah tidak ada Bu Bidan, penjelasan yang Bu Bidan sampaikan sudah cukup membantu kekhawatiran kami. Baik, jika nanti Ibu dan juga Bapak ada yang ingin ditanyakan dan dibutuhkan lagi mengenai hal ini, silakan komunikasikan dengan saya. Baik Bu Bidan, saya dan istri mengucapkan terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Ibu, Bapak, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya pamit keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Bidan. Terima kasih Bu Bidan. Iya. Sabar ya sayang.